Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siswa-siswi SMK Salam beserta ibu bapak guru serta staf SMK Salam, marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab 3 yang berjudul sabar. Sabar itu ada tiga tempatnya. Pertama, sabar ketika kita mendapat ujian atau musibah. Yang kedua, sabar dalam taat atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, sabar untuk menjauhi perbuatan atau maksiat. Perlu kita ketahui, ada yang dimaksud dengan musibah, ada yang dimaksud dengan bencana. Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa pada diri kita. Itu namanya musibah. Sesuatu atau segala sesuatu yang menimpa diri kita, baik yang menyenangkan maupun seperti yang tidak menyenangkan, itu namanya musibah. Yang kedua, ada bencana. Bencana itu adalah segala sesuatu yang menimpa kepada seluruh umat manusia. Contoh musibah atau ujian pada diri kita sendiri, misalkan kita diuji oleh rasa takut, ketika kita diuji oleh rasa lapar, kemudian ketika diuji takut kekurangan harta, kemudian diuji oleh kematian, kemudian diuji atau musibah yang menimpa pada diri kita, takut berkurangnya makanan yang akan kita makan, itu namanya musibah. Kemudian kalau bencana tadi segala sesuatu
yang menimpa secara umum. Contohnya apa? Bencana tsunami, kemudian banjir, gempa bumi, itu contoh bencana. Miskin dan kaya ujian. Ketika kita mendapat musibah yang berupa pangkat, kita mendapatkan harta yang banyak, ketika kita memiliki wajah yang cantik, wajah yang ganteng, itu harus disyukuri. Itu namanya musibah yang menyenangkan. Kita punya uang, kita bisa bersekolah, kita bisa mesantren, itu harus disyukuri. Kemudian ada musibah yang terasa seperti tidak menyenangkan, maka obatnya harus sabar. Obatnya harus sabar. Kita diuji oleh Allah berupa penyakit, maka kita harus sabar. Kita diuji kehilangan anggota keluarga kita, misalkan orang tua kita meninggal, maka kita harus sabar. Ketika kita jatuh dari motor, kita harus sabar. Itu namanya musibah. Harta ujian, kaya ujian, miskin juga ujian. Kita memperoleh harta yang banyak, orang tua kita kaya, maka wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita gunakan harta kekayaan orang tua kita dengan sebaik mungkin. Sekolah dengan benar, ngaji dengan benar, sekolah dengan rajin, ngaji dengan rajin. Kepada orang tua kita bersikap sopan, itu salah satu bentuk daripada kita bersyukur. Jelas? Apa hikmah Allah memberikan kepada kita ujian atau musibah? Pertama, supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sakit. Kenapa kita sakit? Karena Allah sayang sama kita. Sakit itu kiparat dosa. Jadi sakit yang kita rasakan menjadi kiparat dosa. Harus bersabar. Yang kedua, hikmah Allah memberikan ujian, memberikan musibah kepada kita untuk meningkatkan derajat kita, untuk memuliakan kita. Kalau kita kuat menghadapi ujian, kalau kita kuat menghadapi musibah, niscaya Allah akan memberikan derajat yang mulia, baik pandangan Allah maupun pandangan manusia. Sudah dijelaskan. Kalian dari SD mau naik ke tingkat SMP ada ujian.
Kalau ujiannya lulus, maka dari SD kita dilanjut ke mana? Ke tingkat SMP. Itu kan posisinya beda. Kemudian dari kelas 1 SMP mau naik ke tingkat 2 SMP, kalian harus menghadapi ujian. Namanya ujian kenaikan kelas. Kalau kita menghadapi ujian kenaikan kelas dengan sungguh-sungguh, maka kita akan meningkat kelasnya ke posisi kelas berapa? Ke posisi kelas 2. Dari kelas 2 ke kelas 3 ada ujian lagi, lulus ujiannya naik menjadi ke kelas 3. Tamat SMP kelas 7, 8, 9 kita mau naik tingkat ke mana? Ke kelas 10 SMK, SMA atau Aliyah. Ada ujiannya. Semuanya ada ujiannya. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong, tidak instan. Semuanya harus melalui proses yang dinamakan ujian. Jelas. Jadi hikmahnya apa? Allah memberikan ujian kepada kita tuh. Pertama, supaya kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya derajat kita naik. Supaya derajat kita naik. Supaya kita memperoleh hidup yang mulia, memperoleh kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, hikmah daripada Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan musibah kepada kita, supaya kualitas diri kita juga meningkat. Dari SD meningkat kemana? Ke SMP, berarti itu kualitasnya meningkat, mutu pendidikannya meningkat, mutu akhlaknya meningkat. Kemudian dari SMP meningkat ke mana? Ke SMK, ke SMA, ke Aliyah. Berarti itu kualitas pendidikan kalian meningkat. Dari SMP pindah posisi ke mana? Ke tingkat SMK, SMA atau Aliyah. Begitu juga dari SMK, SMA, Aliyah mau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, otomatis kualitas pendidikan kita juga meningkat. Kalian bisa bersekolah harus bersyukur. Orang lain kan teman yang sejajar dengan kita, ada yang menjadi pengamen, ada yang menjadi pemulung, ada yang gak karuan nganggur. Kalian harus bersyukur masih bisa sekolah, masih bisa pesantren, itu patut disyukuri. Jadi orang yang sabar dalam menghadapi musibah, maka Allah akan mengangkat 300 derajat, di mana jaraknya sama antara jarak bumi dengan langit, jauhnya ya, jarak bumi dengan langit. Itu kalau kita sabar dalam menghadapi musibah, dalam mengolah musibah, dalam memilih musibah, kita akan memperoleh derajat 300 derajat, di mana jaraknya
Jarak sama dengan jarak antara bumi sampai dengan langit. Ya. Kan kata Bang Omar juga, miskin dan kaya itu sama, kedua-duanya ujian. Pintar ujian, adab ujian, bodoh juga ujian. Pintar harus bersyukur, jangan sombong, jangan merendahkan orang lain, harus bijak. Bodoh sabar. Bagaimana kalau kita menjadi orang yang bodoh? Harus sabar mencari ilmu. Pintar ujian, bodoh ujian, kaya ujian, miskin ujian, jangkung ujian, pendek ujian, cantik ujian, tidak cantik ujian, ganteng ujian, tidak ganteng juga ujian. Kedua macam tersebut sama-sama ujian. Kita harus disyukuri, tetap kita harus beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Ya. Nu ganteng, nu beunghar, ulah nonyolkeun dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Itu kan. Ya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup tak berguna. Dari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharta. Ya. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Itu kan ya. Sama, miskin dan kaya itu sama, keduanya hanya ujian belaka. Siapa yang bisa mengelola, memanage, menghadapi ujian tersebut, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ya. Kedua-duanya hanya ujian. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Jelas. Jadi kita harus sabar. Ada yang mau tanyakan dulu? Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi musibah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.